Jadi di megatrust ini adalah sebuah bencana alam yang tentunya kita tidak bisa predik secara pasti. Hanya saja kita bisa mempersiapkan di rumah maupun di tempat kita berada. Dan harapan kita pada momentum kali ini kita bisa hadir sama-sama belajar. Nanti akan dikupas tuntas tentang apa itu megatrust, kemudian bagaimana kita menyi- menyikapinya, apa yang perlu kemudian kita siapkan, dan bagaimana kita beraksi ketika kondisi terjadi. Kita sudah memiliki pengetahuan. Hanya saja pengetahuan itu terus kita ingatkan, terus kita asah, sehingga kita punya kesiapsiagaan dalam kondisi darurat yang akan terjadi. Tentunya kita tidak berharap ya Bunda dan Ayah dan tidak kemudian mendoakan, hanya saja memang secara kondisi lingkungan, secara kondisi geografis Indonesia dalam hal ini kota kita Bengkulu masuk dalam wilayah Ring of Fire atau jalur gunung berapi aktif yang memang eh, apa ya eh, masuk dalam wilayah yang rentan terjadi gempa, yang kemudian muncul isu akan terjadi gempa dengan kekuatan cukup besar yang sering disebut dengan megatrust. Nah, Bunda dan Ayah dalam komitmen itu Sekolah Langit Biru mencoba untuk sama-sama belajar bersama, menghadirkan narasumber untuk kita bisa belajar bersama. Harapannya kita memiliki kemampuan bukan hanya sekadar teori, tapi langkah-langkah taktis, langkah-langkah teknis bagaimana kita harus menyiapkan diri, mengedukasi putra-putri kita di rumah dalam menghadapi hal-hal yang sifatnya bencana. Sehingga harapan kita dan keluarga kita punya kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi bencana-bencana yang akan terjadi. Nah, secara teknisnya seperti apa nanti akan disampaikan dan dikupas tuntas oleh Mas Agus. Saya sering menyebutnya demikian sebagai narasumber kita. Insya Allah beliau sudah ahli dalam bidang kebencanaan dan sering kami diskusi dengan beliau keterkaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Dan saya ucapkan selamat kepada Bunda dan Ayah untuk sama-sama kita berdiskusi. Harapan kami proaktif untuk diskusi pada hari ini untuk menambah pengetahuan kita tentang kesiapsiagaan bencana. Demikian yang Kak Anang bisa sampaikan. Terima kasih dan Ayah dan Bunda atas partisipasinya dalam diskusi pada hari ini. Kepada Allah, Bapak mengucapkan mohon ampun, dan kepada Bunda dan Ayah, Pak Nang mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Akhiri kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Nanang sebagai perwakilan dari Direktur Kepala Sekolah Negeri Biru. Untuk selanjutnya yaitu kata sambutan dari Dewan Sekolah oleh Ayah Pasmai Denta. Untuk Ayah silakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran jelas, Pak ya? Kedengaran, Pak? Ya, jelas. Jelas. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka kelasnya orang tua dengan judul kita yang sangat luar biasa dan juga agak sedikit kalau baca judulnya ngeri-ngeri sedap juga kita gitu ya. Itu siap siaga bencana ada apa dengan megatrust, di mana isu megatrust yang sudah santer kita terdengar tentang apa namanya model gempanya dampaknya itu sudah Ya, membuat maaf ya. ya. Kameranya ke depan ya, Pak. Ya, ini masih kamera belakang. Dan gue di bawah. Se- Sebentar. Ya. Sebentar, Pak. Siap ya.
Sebentar Bapak, sebenarnya ada kendala di Zoom saya Pak. Bentar Pak ya. Siap, Ayah. Apa udah kelihatan Pak? Sudah ya? Aman? Sudah. Oh, mohon maaf atas gangguan teknisnya ini. Karena Iya. agak kelabakan tadi ini ya Pak ya, apa lampu mati. Jadi bolak-balik nyari ini. Iya, betul ya. Mati Eh, lampu. Bapak dan Mama sekali lagi kami mohon maaf atas apa namanya gangguan teknis dari kaminya karena tidak melihat secara detail tadi seperti apa ini. Eh, Bapak dan Ibu mungkin dalam waktu yang singkat ini saya menyampaikan terima kasih sekali dari pihak sekolah yang sudah memfasilitasi untuk mengedukasikan tentang isu terkait siaga bencana gempa megatrust ini. Mudah-mudahan kita berharap kondisi ini tentu tidak terjadi begitu ya. Tetapi perlu adanya mitigasi-mitigasi awal bagaimana seandainya hal itu terjadi sehingga mengurangi atau meminimalisir kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita berdiskusi dengan Pak Direktur, dengan Pak Hardi terkait rencana program ini. Secara apa namanya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau guyonnya kita gitu ya, bercandanya kita waktu itu sama Pak Hardi, di sisi lain kita memikirkan ini tentang duniawinya, di sisi lain kita apa namanya, kalau kita berpikir tentang haknya yang maha kuasa ya tidak ada yang tidak pasti, bisa saja terjadi bisa saja tidak begitu kan. Tetapi kalau berpikir dampak seandainya gempa itu terjadi atau bencana itu terjadi ada mitigasi dari awal. Nah guyonnya kita kemarin itu begini Bapak dan Ibu, bencana itu saja bisa kok kita apa kita batalkan. Kita selaku umat manusia, umat Allah ini bisa membatalkan bencana itu dengan catatan gitu, sederhana. Catatannya ya kalau di satu penduduk itu, di suatu komunitas itu semua umatnya atau semua masyarakatnya itu beriman kepada Allah, itu satu. Yang kedua, atau minimal di antara banyaknya umat manusia di suatu tempat itu minimal ada satu orang soleh yang mungkin doanya setiap kali berdoa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah masalahnya kita ini tidak pernah tahu apakah semua penduduk di daerah kita ini semuanya beriman kepada Allah sesuai dengan standarnya Allah, atau siapa sih orang soleh yang betul-betul kira-kira doanya itu paling didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau berbicara masalah bencana yaitu haknya yang maha kuasa, tetapi kewajibannya kita tentu memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, terima kasih kepada pihak sekolah yang telah bekerja sama juga menginformasikan dengan apa namanya tim dewan sekolah dan menginformasikan kepada seluruh orang tua wali murid sehingga berjalanlah acara kita pada hari ini. Uh, itu saja mungkin Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga materi ini bisa memberikan masukan kepada kita untuk bisa kita simak bersama demi meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja mungkin Pak yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ayah Asmaedenta atas waktunya. Untuk selanjutnya, ini adalah acara inti yang sangat luar biasa. Kita nantikan lagi, yaitu penyambutan pemateri. Untuk penyambutan materi, saya serahkan kepada Ibu Dia sebagai moderator kita pada acara ini. Untuk waktu dan tempatnya, Ibu Dia diserahkan. Baik, terima kasih Pak Putra atas kesempatannya. Sebelumnya, Pak, perkenalkan saya Sadia sebagai moderator dan memandu kegiatan kelas orang tua melalui via Zoom meeting ini. Sebelumnya, kegiatan kelas orang tua ini dilakukan di sekolah karena keterbatasan waktu, jadi kita melaksanakan menggunakan via Zoom. Baik, Ayah Bunda, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sehat semua ya Ayah dan Bunda. Kalau biasanya tuh kalau di sekolah Ibu dia menyapa sama teman-teman itu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tembus ke langit, langit ketujuh masuk surga. Amin. Baik, sebelum ke pemateri, Ibu dia mau menyampaikan untuk tata tertib selama kegiatan berlangsung ini. Yang pertama itu peserta wajib mengikuti kegiatan kelas hingga selesai. Yang kedua, peserta mematikan mikrofon saat tidak sedang berbicara. Yang kedua, jika ingin bertanya, gunakan fitur angkat tangan yang terletak di panel peserta. Selanjutnya, nanti ada sesi tanya jawab Ayah dan Bunda. Terus juga ada link absensinya nanti akan menyusul. Baiklah, sesuai dengan tema yang akan dibahas ini mengenai siap siaga bencana, ada apa dengan Megatrust. Jadi di mana Megatrust ini pahatan naik sangat besar ya. Salah satunya Indonesia itu berada di anak tangga api yang memiliki wilayah yang luas dan rentan terhadap Megatrust. Seperti lagi booming-boomingnya di berita ini ya, Megatrust tentang ini gempa kayak gitu, Ayah Bunda. Dan kita juga nggak bakalan tahu kapan gempa ini akan terjadi kayak gitu. Sebelumnya izin Pak. Mana itu ininya? Cifu. Mana Pak Fajar ini? Untuk membacakan CV dari pemateri atau narasumber kita di kelas orang tua pagi ini. Untuk data pribadinya belum muncul ya sepertinya. Oke, langsung Ibu dia bacakan saja. Untuk data pribadinya, nama itu Agus Widianto, alamat Jalan Pinang Mas 3, nomor 70, RT 3, RW 3, Kelurahan Bentiring Permai.
Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Tanggal lahir Belitang 8 Desember 1972. Riwayat pendidikan beliau itu di tahun 1984 beliau menempuh sekolah dasar di Muhammadiyah Belitang. Kemudian tahun 1997 itu SMP Muhammadiyah 2 Kota Bengkulu. Tahun 1990 SMA Negeri 1 Bengkulu. Tahun 1999 itu beliau menempuh pendidikan di Universitas Bengkulu, Fakultas ISIPL jurusan Kesejahteraan Sosial. Dilanjutkan lagi di tahun 2020, beliau menempuh pendidikan S2 di Universitas Bengkulu, Fakultas FISIPL, Program Studi Magister Administrasi Publik. Kemudian untuk pengalaman yang beliau dapatkan di bulan Juli 2009 tahun 2009 sampai 2011 itu di Papeda Provinsi bekerja sama dengan UNDP program Saver Komunitas Stroke Disaster Risk Reduction SCDRR sebagai program officer. Lalu di 2013 beliau sebagai BPBD Provinsi Bengkulu sebagai fasilitator Local Government Self-Assessment Tool atau LGSAT. Oke, langsung saja ke narasumber kita itu Pak Agus Widianto MAP. Saya persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Direktur Langit Biru, di mana gerangan beliau? Kemudian Dewan Sekolah ya, Pak Asmai Denta, Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di pendidikan sekolah, kemudian Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom. Saya Agus Widianto, saya besar di Bengkulu. Saya juga sudah mengalami 2 kali gempa besar tahun 2000 dan 2007, banjir besar 2019, banjir besar 89. Alhamdulillah bahwa Allah sudah menentukan bahwa saya harus berproses dalam menghadapi situasi kebencanaan. Saya di sini bukan narasumber ya, saya hanya ingin berbagi saja sedikit pengalaman dan pengetahuan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya bukan yang paling tahu dan ini adalah proses kita nanti saling berdiskusi. Jadi apa yang saya sampaikan sesungguhnya adalah bagian dari pemantik kita untuk kita nanti bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan sehingga ada rumusan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Boleh saya share dulu sebelum gambar pintu yang buka keluar ini. Saya mau share apa? Om operator bisa gantian share screen-nya. Om operator. Oke. Sudah terlihat ya Bapak sekalian, tadi bicara soal megatrust. Megatrust itu kan sesungguhnya sebuah potensi bergesernya lempeng bumi, patahan bumi yang memiliki diasumsikan punya kekuatan yang besar. Dan kalau kita melihat di gambar ini, saya ambil saja yang dekat dengan Sumatera ya, karena sesungguhnya ancaman megatrust juga terjadi di pantai selatan Jawa dan di Sulawesi. Jadi ini yang
kota-kota merah ini adalah dua potensi ancaman megatrust yang terjadi dekat dengan Sumatera. Saat saya coba diskusi dengan BMKG, nanti Bapak Ibu juga sebenarnya boleh juga kalau mau diskusi langsung dengan BMKG, kita ada soal lebar. Kenapa sekarang ini kok jadi booming megatrust? Peringatan atau informasi disampaikan oleh BMKG itu seolah-olah dalam waktu dekat megatrust ini akan sampai. Sesungguhnya dari tahun kemarin ini sudah sering disampaikan juga dengan BMKG. Kita di Bengkulu ada potensi gempa besar yang berasal dari megatrust. Kapan waktunya itu yang tidak bisa ditebak. Karena memang hanya memprediksi dengan memprediksi perulangan kejadian. Jika di Patahan Enggano sudah terjadi 2007 yang lalu, kemudian tahun 2000. Nah, ada dua patahan yang memang sudah lama tidak bergerak. Itu di Mentawai Pagai itu terakhir tahun 1747, kemudian ini Selat Sunda 1757. Nah, dua ini karena sudah lama tidak bergerak, ini sebenarnya dikhawatirkan akan melepaskan energinya sehingga menjadi bencana besar yang kemudian banyak menyebutnya menjadi megatrust. Kapan terjadinya sampai sekarang tidak ada yang bisa memastikan kapan itu. Kalaupun kemarin ada yang kemudian membunyikan dalam waktu dekat, saya kira dekatnya memang ukurannya agak relatif ya. Nanti kalau tidak diingatkan kejadian, berapa orang juga akan menyalahkan kenapa pihak berwenang tidak mengingatkan. Kemudian saat diingatkan begitu, kemudian juga informasi menjadi berkembang dan ada juga yang menangkap seolah-olah waktu dekat ini minggu depan, bulan depan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan kapan itu gempa bisa terjadi. Nah, begitu banyak upaya mitigasi yang sudah dilakukan. Tapi hari ini saya ingin mendiskusikan terkait dengan keluarga tangguh. Ya. Kenapa keluarga tangguh? Bagus, mohon maaf Bagus, kameranya gak hidup, ya. Minta tolong dihidupin dulu. Ya, memang sengaja saya tutup, makanya tadi begitu mau dibuka saya nggak mau. Nanti saja. Oh, alah. Nah. Oh iya, siap-siap Pak. Nggak apa-apa kan? Kira tadi, iya nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa tadi saya sempat juga cerita dengan salah seorang dewan guru di sini, kejadian tahun 2000 itu salah satu guru ini masih kecil waktu itu, kemudian kejatuhan kayu dari atas rumah. Sebenarnya kok bisa jatuh? Ya karena memang sebenarnya rumahnya nggak roboh karena rumah kayu. Tapi karena rumah tetangganya itu rubuh ke arah rumahnya, maka lepaslah kayu di atap itu dan kemudian menjatuhi guru itu. Ini jadi pengalaman ya buat kita. Pengalaman saya pribadi tahun 2000, ada salah satu tetangga saya tidak bisa membuka pintunya karena begitu gempa kusen itu bergerak kemudian menjepit daun pintu. Akhirnya pintu harus didobrak dan kuat. Pengalaman lain misalnya karena gempa 2000 itu terjadi 2 kali ya dalam selisih waktu hanya beberapa menit. Gempa pertama sudah berhasil keluar, tetapi rupanya ada yang tertinggal di dalam, anaknya tertinggal di dalam gitu ya. Karena suami berharap istrinya yang mengangkat anak, sang istri berharap suami yang angkat anak, tiba-tiba sampai keluar tidak ada yang membawa. Akhirnya harus kembali masuk ke dalam dan gempa susulan terjadi. Gempa pertama sudah meretakkan rumah, gempa kedua kemudian yang merobohkan bangunan. Nah ini juga jadi pengalaman, ya. Karena sesungguhnya nanti boleh dicatat masing-masingnya gempa itu kalau menurut saya tidak membunuh, tapi tidak tahu nanti kalau ada yang
memiliki pendapat bahwa gempa itu membunuh, nanti bisa kita diskusikan. Nah, penting bagaimana kita membangun, ini gimana ya kok apa ketutup ya, nggak keren amat ini. Apa nggak bisa ditekati sih ya. Kelihatan ya. Oke. Ada 3 prinsip dasar dalam membangun keluarga tangguh bencana. Pertama, soal pengetahuan. Dari pengetahuan kemudian bagaimana kita membangun sebuah kesadaran. Banyak orang tahu kemudian tidak menyadari bahwa ada potensi, ada risiko dari bencana. Kemudian kita menerapkan. Kita sudah dapat banyak informasi, ada ancaman megatrust, kita sudah tahu bagaimana jalur evakuasinya, tapi kita tidak menerapkan pengetahuan itu, kita tidak melatih pengetahuan itu. Nah, 3 komponen ini kemudian akan menjadi hal-hal penting dalam menguatkan keluarga kita menghadapi ancaman bencana yang ada. Jadi pengetahuan itu satu harus melingkupi tentang risiko bencana yang ada di sekitar kita. Kita sering lupa bahwa misalnya begini, megatrust itu ancaman lah gitu ya, beresiko. Pernahkah kita menghitung seberapa besar risiko yang terjadi di rumah kita? Kita masih bicara secara umum seolah-olah kalau gempa besar itu akan merobohkan semua bangunan. Apakah kita pernah menghitung risiko itu di rumah kita? Kemudian, apakah kita sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko jika terjadi bencana itu? Ini yang paling susah adalah bagaimana menerapkan kesadaran sehingga menjadi budaya. Kita kadang-kadang sudah tahu, kita sudah pernah simulasi, tapi cuma cukup sekali itu. Tidak kita lakukan berulangan. Karena kalau kita akan mengulang-ulang, itu akan menjadi sebuah kebiasaan, maka itu akan menjadi sebuah budaya. Jadi sering sekali kita ini ada kegiatan cukup dilakukan sekali saja, kemudian dianggap itu sudah selesai urusannya. Saya berulang kali menyampaikan bahwa soal budaya menjadi budaya itu kan analoginya kita bawa sepeda motor, kalau tidak kita ulang-ulang pasti kita tidak akan lancar membawa sepeda motor itu. Tidak cukup hanya sekali berlatih kemudian selesai. Kenapa yang menjadi perhatian pada hari ini adalah soal keluarga? Pertama, bahwa keluarga adalah bagian terkecil di masyarakat, kemudian selama ini keluarga seolah menjadi objek terhadap dampak dari bencana. Nah, seharusnya keluarga pun menjadi subjeknya, pelaku. Bagaimana untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Apa ya kalau misalnya gempa besar itu dalam waktu dekat BPBD, SAR akan sampai ke rumah kita? Tidak akan mungkin itu. Karena apa? Mereka juga harus menyelamatkan keluarganya dahulu. Itu yang kemudian bagaimana kita menyiapkan keluarga kita supaya bisa melakukan upaya penyelamatan. Ini sebenarnya survei lama ya, tapi karena memang saya mencari dokumen tidak ketemu dalam survei yang baru bahwa kejadian gempa bumi di Jepang tahun 95 itu peran keluarga dalam melakukan upaya penyelamatan itu tinggi, yang 31% dibanding mengikuti upaya penyelamatan diri sendiri. Baru kemudian tetangga, baru regu penyelamat itu hanya di angka 1%. Karena ini gempa ya, gempa itu kan pasti masif semua kena.
Yang bahwa satu, bagaimana menyelamatkan diri, kedua, bagaimana kita membangun kekuatan di keluarga. Kalau semua keluarga di lingkungan kita kuat, maka teman-teman dan tetangga kita juga akan menjadi kuat, akan selamat dan bisa melakukan pertolongan kepada tetangga yang lain. Nah, bagaimana kita coba mulai mewujudkan keluarga yang tangguh? Mari kita kenali risiko bencana kita. Bapak Ibu sekalian, bencana tidak hanya bicara megatrust. Kita juga bicara soal puting beliung. Kita juga bicara soal banjir, tanah longsor, termasuk kebakaran. Kenali resikonya di rumah kita. Yang paling beresiko di rumah kita itu sungguhnya apa? Jangan-jangan bukan megatrust. Bisa jadi banjir. Karena banjir itu selalu hampir terjadi setiap tahun. Kita menunggu megatrust, yang datang malah banjir. Ini harus dikenali dulu, karena ancamannya tinggi, belum tentu risikonya juga tinggi. Kemudian mengenal rumah aman. Ketiga, kita akan bicara soal rencana siaga bencana. Nah, ini 4 ini soal peringatan dini. Ini penting. Kemudian bagaimana rencana evakuasi keluarga. Coba saya sedikit antara pejabatnya ya, untuk mengenal risiko bencana. Kuncinya di sebelah kanan ya, yang di bagian biru. Jadi kita harus mengenali ancaman kita. Ancaman yang ada di lingkungan kita itu apa? Pak Bumi, oke. Apakah ada ancaman banjir di rumah kita? Rumah saya ada karena dataran rendah. Apakah ada ancaman kebakaran? Saya kira hampir semua rumah tangga memiliki ancaman kebakaran itu. Kalaupun tidak dari rumah sendiri, dari rumah tetangga juga bisa. Kemudian kita kenali juga kerentanan rumah kita. Misalnya gempa bumi. Apakah ada bagian rumah kita yang kemudian strukturnya tidak kokoh? Ya. Atau nanti di bawah juga akan kita diskusikan. Apakah kita pernah menghitung selama ini bagaimana tata letak barang di rumah kita? Kemudian kita kenali kapasitasnya. Kapasitas ini bisa berupa peralatan, bisa juga terkait pengetahuan. Nah, hari ini kita bicara peningkatan kapasitas terkait pengetahuan ya. Kita diskusi soal itu. Dari seluruh anggota rumah tangga kita, bagaimana pengetahuannya terhadap ancaman. Apakah kita punya peralatan untuk menghadapi ancaman? Bapak Ibu ada ya di rumahnya APAR ya, alat pemadam api ringan ya. Ada. Tapi handuk bekas ada kan? Nah, ancaman itu, resiko itu akan dipengaruhi oleh besarnya ancaman, tingginya kerentanan, dan tingginya kapasitas. Ancamannya tinggi, kerentanannya tinggi, kapasitasnya rendah, maka risikonya akan menjadi tinggi. Ancamannya tinggi, kerentanannya rendah, kapasitasnya tinggi, maka risikonya menjadi tinggi. Ibu sekalian, ada ancaman yang bisa dikurangi, ada yang tidak bisa dikurangi. Jadi disampaikan oleh Pak Dewan Sekolah ya di awal tadi itu, yang bercerita sambil buyang dan Pak. Memang ada ancaman bencana yang bisa dicegah. Misalnya banjir, kebakaran bisa dicegah, longsor bisa dicegah. Tapi ada ancaman bencana yang memang nggak bisa dicegah. Gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi. Setelah kita bertemu dengan ancaman yang tidak bisa dikurangi, misalnya megatrust, maka kita kurangi kerentanan di rumah kita tingkatkan kapasitas kita, sehingga insya Allah risikonya juga akan berkurang. Nah, ini penting untuk mengenali risiko dahulu. Kemudian kalau kita bicara megatrust, maka kita akan bicara soal bagaimana rumah aman. Aman ya, aman artinya bahwa tidak 100% kuat menghadapi goncangan gempa.
Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian dilihat-lihat rumahnya kalau terjadi megatrust, bagian mana yang kemungkinan terganggu. Karena yang lebih tahu itu Bapak dan Ibu ya. Nggak mungkin misalnya Mas Nanang lebih tahu rumah saya. Tidak mungkin itu. Nah, saya pahami. Nah, kalaupun kemudian ada sumber daya bisa untuk memperkuat struktur, silahkan dilakukan itu. Kemudian di sini juga bahwa bagaimana perabot di dalam rumah juga kita harus lihat apakah memang jika terjadi guncangan gempa semuanya akan baik-baik saja, tidak roboh. Ini penting, Ibu sekalian. Nanti boleh dilihat di kamar masing-masing begitu ya, bagaimana layout rumah kita. Apakah lemari di kamar itu bisa kita prediksi kalau terjadi guncangan rubuh itu kena tempat tidur kita. Kalau rumah saya pasti kena, karena saya tinggal di perumahan. Jadi kamarnya sempit, Kak. Jadi layoutnya begitu, tidak mungkin saya geser lemarinya kemana lagi, mau digeserkan. Masa lemarinya digeser di ruang tamu atau ruang tengah, ruang tengah juga. Nah, itu juga kalau kondisi seperti itu tidak usah panik juga bahwa semuanya ada tindakan yang bisa kita lakukan. Untuk menghindari bagaimana lemari itu roboh, lakukan pengikatan ke dinding. Lakukan pengikatan ke dinding. Setelah kita melihat bahwa rumah saya kondisinya seperti ini, maka bisa kita melakukan tindakan. Lemari ini kalau roboh karena tempat tidur, kan nggak mungkin kemudian ganti lemari yang lebih kecil. Lakukan saja penguatan, belikan besi L, pakukan ke dinding dan baut lemari. Kemudian layout lain misalnya, kita juga harus mengidentifikasi apakah di rumah kita terdapat meja-meja yang kemudian kuat ya, bisa kalau misalnya menahan jatuhan-jatuhan dari atas. Ini antisipasi tatkala terjadi gempa, kemudian kita tidak sempat keluar. Karena kadang-kadang gempa juga bisa langsung datang besar begitu. Maka itu bisa menjadi tempat untuk upaya. Kemudian apakah kita juga sudah memperhatikan layout ruang tamu kita, tata letak kursinya, besar kecilnya kursinya, supaya tidak menghambat saat terjadi kita melakukan evakuasi. Kita akan melihat banyak hiasan-hiasan dinding atau kita meletakkan TV di dinding, kemudian apakah benar-benar itu juga sudah kuat saat jadi guncangan gempa. Kalau tidak, maka lakukan penguatan. Ya. Nah, ini bagaimana kita melakukan tata ruang yang baik. Saya cerita rumah saya sendiri lah. Rumah saya ini perumahan kecil, sehingga saya harus menata ruang tamu saya dengan kursi kecil-kecil saja. Kemudian bagaimana saya meletakkan kendaraan, semua diatur supaya tidak menghalangi jalur evakuasi. Gempa 2000 membuktikan bahwa kalau terjadi gempa, itu pasti mati lampu dengan goncangan kuat. Pertanyaannya, apakah di rumah kita sudah ada lampu emergensi yang kemudian bisa menjadi penerangan saat kita melakukan evakuasi? Silakan saja nanti Bapak Ibu dinilai itu masing-masing. Baik, kemudian terkait dengan rencana siaga keluarga. Kita akan mengetahui ancaman yang terjadi, kemudian kita tahu bagaimana cara melindungi diri, bagaimana kita juga memahami jalur evakuasi plus pembagian peran. Siapa melakukan apa di rumah kita? Terkadang ada keluarga itu selain memiliki anak kecil juga ada lansia di rumah kita. Karena orang tua kita mungkin sedang berkunjung ke rumah kita. Siapa yang akan berperan membantu mengevakuasi orang tua kita saat terjadi bencana? Itu juga harus disepakati dulu. Agak kesannya sih rumit ya, tapi sebenarnya nanti kalau sudah terbiasa ini menjadi hal yang lumrah saja. Kemudian jangan lupa Ibu sekalian kita menyiapkan tas siaga.
Tas siaga bencana. Tas siaga itu pertama isinya memang harus ada minuman. Minum kita ya. Kemudian yang kedua ada makanan. Kemudian ada obat-obatan sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Kalau memang sehari-hari kita harus mengkonsumsi salah satu obat, ya disiapkanlah di tas siaga itu. Jangan lupa ada penerangan. Kemudian kalau punya anak kecil, bayi, siapkan juga di dalamnya ada selimut, ada minyak telon, minyak kayu putih, dan segala macam. Saya kira ibu lebih paham kebutuhan anak bayi. Ini terkait tas siaga secara umum. Kemudian jangan lupa, Bapak Ibu juga bisa menyiapkan dalam tas yang lain dokumen-dokumen atau surat-surat penting kita dalam satu tas. Dan itu sebaiknya memang ditaruh dalam plastik, dibungkus plastik, masukkan dalam tas. Dan kalau kita berada di daerah yang memiliki ancaman banjir, maka itu harus ditaruh di tempat yang tinggi. Banjir 2019 di salah satu desa di Bengkulu Tengah, salah satu keluhannya adalah hilangnya dokumen-dokumen penting ini. Karena mereka memang tidak punya pengetahuan untuk itu. Dan yang paling sulit ini kalau untuk cari pengganti dan luar biasa butuh waktu dan butuh yang lain-lain untuk mengurus dokumen. Peringatan dini. Peringatan dini itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam cara. Bisa menggunakan media sosial gitu kan. Bisa juga kalau di sebuah desa perkampungan atau tempat tinggal yang sudah menerapkan desa tangguh bencana, mereka juga punya sistem peringatan dini, bisa kantongan, bisa alarm yang lain atau menggunakan toa masjid. Tapi peringatan dini ini memang hanya digunakan untuk ancaman-ancaman bencana yang datangnya tidak tiba-tiba, banjir, kemudian kebakaran, puting beliung, itu bisa digunakan peringatan dini. Tapi kalau gempa bumi, tsunami itu agak sampai sekarang kita belum bisa menemukan peringatan dini akan datang gempa dan tsunami ya. Di erupsi gunung bisa gunakan juga peringatan dini. Kemudian bagaimana kita merancang rencana evakuasi keluarga. Keuangan itu kan anak yang dirawat di situ, yang bayi baru lahir pasti di ruangan. Ya. Kuncinya adalah bagaimana soal kecepatan kita melakukan evakuasi, kemudian aman dalam menghindari ancaman. Kita juga harus memahami jumlah keluarga yang akan dievakuasi berapa orang. Pada hari itu ya, misalnya bisa saja sebenarnya anak saya 2, tapi malam ini misalnya anak saya di depan itu nak memang saudaranya atau sedang pergi keluar kota. Jadi harus memastikan berapa orang yang ada di sini. Kemudian jika memungkinkan memang kita menyiapkan transportasi ya dalam situasi darurat. Nah, terakhir pembagian tugas dan tanggung jawab dalam evakuasi. Ini saya ceritakan di awal tadi bagaimana karena tidak ada pembagian tugas yang jelas sehingga semua saling mengandalkan. Alhasil sampai di luar tidak ada yang membawa. Nah, Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti Bapak Ibu bisa menggambarkan di rumah masing-masing bagaimana jalur evakuasinya di rumah. Ada yang sudah punya jalur evakuasi di rumah masing-masing? Atau baru kalau ditanya, ya kami akan lewat sini begitu? Kemudian itu suaminya mengatakan kalau ada gempa larinya ke sini, kalau tanya sama istrinya larinya lewat situ. Hanya nanti tumburan di tengah-tengah, kan di ruang tengah itu tumburan karena bapaknya ke depan, ibunya ke depan, bapaknya ke belakang, bapaknya dari ruang tamu ke belakang, ibunya dari dapur mau ke depan. Nah, jalur evakuasi penting untuk disepakati ya. Kalaupun tidak digambar, disepakati boleh juga dengan seluruh anggota keluarga. Saat misalnya sedang tidur, dari tempat tidur kemana. Kalau misalnya siang hari dari dapur, apakah
ada jalur lain untuk segera keluar rumah. Gitu. Silakan disepakati dan sepakati titik kumpul. Titik kumpulnya di mana? Titik kumpul keluarga itu. Pastikan titik kumpul itu terbebas dari hal-hal yang mungkin roboh kalau terjadi gempa susulan. Pastikan titik kumpul itu juga berada di daerah yang tinggi, karena kita di Bengkulu ya, di pesisir. Pastikan itu. Jadi kalau mau pakai titik kumpul sementara seperti gambar ini, jadi titik kumpul yang merah ini adalah titik kumpul untuk keluar evakuasi dari rumah sejenak, memastikan apakah anggota keluarga semua sudah terkumpul, kemudian menuju titik akhir di mana daerah itu lebih tinggi, sehingga kalaupun ada ancaman tsunami kita akan berada di tempat yang silakan ini nanti disepakati, tapi jangan hanya kita gambar kemudian hanya misalnya saya sendiri yang paham tapi istri yang tidak paham. Semuanya harus memahami ini dan kita melakukan simulasi. Jadi, untuk melatih evakuasi mandiri, maka kita harus sering-sering melakukan simulasi. Apa yang disimulasikan? Jadi, kita bicara soal jalur evakuasinya seperti apa, kemudian kita akan menguji peran dan tugas masing-masing itu. Simulasi kalau itu di sekolah itu mudah dan orang akan melihat itu luar biasa. Apalagi kalau simulasi di tingkat desa atau kelurahan, luar biasa. Tapi kalau simulasi di tingkat rumah tangga, ancaman terberat adalah tetangga akan menilai kita. Ngapur. Ya. Nah, ini penting untuk melakukan simulasi. Ya, Bapak sekalian, saya kira ini pengantarnya ya. Nanti kita bisa diskusi. Yang terpenting adalah bagaimana kita harus mengenali risiko yang ada di sekitar kita, kemudian bagaimana kita memahami kondisi rumah kita, kita punya rencana untuk siaga, kita juga punya rencana untuk evakuasi. Saya kira itu Ibu Moderator, terima kasih. Baik, Pak Agus, materinya sangat penting ya ini ayah dan bunda ya. Di mana gempa ini dan kita juga nggak bakalan tahu terjadinya kapan kayak gitu kan. Dan juga bencana lain ya, bencana bukan hanya gempa ya. Kalau bencana lain seperti kayak apa namanya longsor, terus juga banjir kayak gitu. Dan penting ini Pak Agus materinya. Dan sempat dibahas sama Pak Agus tadi mengenai tentang megatrust ya atau gempa itu ya. Seperti ada 3 dasar kayak gitu, pengetahuan, sadar, dan menerapkan kayak gitu. Terus juga apalagi jika terjadi di kayak keluarga ya, benar-benar catatan sih dalam kutip kayak gempa ini. Jika terjadi kayak kita apa namanya tuh harus memang mengenal rumah aman kayak gitu kan. Rumah ini emang sih rumahnya papan kayak gitu. Terus juga di sampingnya ada bangunan tinggi dan itu kita juga harus lihat kayak gitu, harus memprediksi juga posisinya kayak gitu. Terus ketika barang-barang juga ya Pak Agus ya, ketika di dalam rumah itu misal ada lemari yang tinggi itu gimana supaya tidak roboh, jadi ditali. Tapi lebih mementingkan kayak apa ya, kita lah ya, nyawanya kita dulu kayak gitu ya Pak ya, sebelum ke barang ya Pak ya. Terus juga ada ini pengenalan rumah aman tadi, terus juga rencana siaga keluarga, terus ada tas siaga juga ya Pak ya. Untuk tas siaga itu juga penting ayah bunda, di mana kita di keluarga itu ada ayah, ibu, nenek, dan kakek, terus anak juga kayak gitu. Jadi dokumen-dokumen penting itu juga harus dimasukkan di dalam tas seperti itu ya Pak. Ya, baik ayah bunda di sini ibu dia memberi kesempatan untuk sesi tanya jawab ya, saling share aja ya Kak ya.
berbagi kayak gitu. Baik, Ayah Bunda, dipersilakan. Jika ada yang mau bertanya, boleh melambaikan tangannya di Pak Fajar, tolong dikeluarkan dari share screen-nya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Baik, Ayah Bunda, dipersilakan untuk bertanya tentang materi gempa lah hari ini kayak gitu. Mumpung pematerinya ada di sini. Baik, ada itu yang bertanya Bunda Alvis, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tidak aktif kamera, Bu. Saya sedang di rumah, lagi masa beres-beres, sampai beres-beres. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Agus atas penyampaiannya dan infonya pada hari ini, sangat bermanfaat bagi kami. Saya juga pernah mengalami gempa besar itu kalau tidak salah saat SD, kelas 5 SD ya kalau nggak salah itu Bapak, yang gempanya kalau nggak salah kami lagi di kebun itu yang naik turun ya kalau nggak salah saat itu yang saya rasakan gitu nah Bapak. Nah jadi itu gempa terbesar yang saya ingat saat itu gitu nah Bapak. Nah kemudian gempa selanjutnya tahun 2007 ya kalau nggak salah Pak ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bapak mengenai gempa tadi kan kita tidak bisa prediksi kapan waktunya terjadi dan seringkali seingat saya gempa itu sering terjadi di tengah malam atau di dini hari gitu. Nah saat kita terlelap tidur. Nah tadi Bapak sempat menyinggung mengenai kunci pintu gitu nah Pak. Nah kami kebetulan ini tinggal bertiga sama anak gitu nah karena suami sedang dinas di Muko gitu nah Bapak. Jadi mengenai kunci pintu itu pernah pengalaman gempa yang saat saya kelas 5 SD itu kan rumah di dusun itu ditunggu sama bibi dengan ayu sepupu. Memang mereka hampir gitu nah Bapak jadi korban tapi rumah kami tidak roboh tapi ketakutan gitu nah Bapak. Memang kunci rumahnya itu payah sekali dibuka gitu nah Pak. Jadi mohon infonya atau solusinya jenis atau bentuk kunci pintu yang bagaimana yang apa yang aman gitu nah Pak ketika gempa nanti mudah untuk dibuka. Saya jujur baru ingat, oh iya dulu di rumah saat gempa itu kakak sepupu dengan dengan bibi itu mereka tidak bisa keluar dari rumah karena apa namanya kuncinya payah dibuka gitu. Nah dan kami kebetulan saya di Bengkulu ini kami masih ngontrak gitu. Nah saya lihat ya memang iya kunci pintunya juga rawan nggak bisa dibuka. Jadi kalau gempa kemungkinan bisa bergeser juga gitu. Nah jadi yang efektif yang bagaimana ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa segera minta diperbaiki atau diubah bentuk kunci rumah gitu nah Bapak baik pintu belakang maupun pintu depan. Terima kasih sebelumnya Bapak Agus. Baik, terima kasih Bunda Alvis. Pertanyaannya ini juga penting ya mengenai kunci. Terkadang kita juga nggak tahu kejadian gempa itu ketika terjadi malam kayak gitu ya. Terus kunci di kuncinya susah kayak gitu. Itu gimana ya menghadapinya? Oke, langsung saja Pak Agus boleh ini ditanggapin. Terima kasih Ibu. Terkait kunci yang mudah dibuka itu kunci zaman dulu sesungguhnya. Yang pakai kayu itu paling mudah dibuka itu. Tapi kan kalau sekarang kan nggak mungkin kita pakai itu ya. Jadi persoalannya bukan soal kuncinya Bu. Jadi persoalannya itu ada kita itu daun pintu kita itu membukanya ke dalam rumah, begitu kan? Sehingga terkadang kuncinya itu sudah terbuka,
Tapi begitu kita pegang handle pembukanya itu kita tarik tidak bisa karena apa? Sudah terjepit oleh kusen yang bergerak. Maka kalaupun mau rubah pintunya itu membuka keluar. Kalau kuncinya mau dibuka susah, handle-nya ditarik nggak mau. Kalau bukanya keluar kan bisa kita dobrak. Nah kalau ibu tadi bicara di dusun, Bu, coba ingat-ingat, Bu, rumah orang tua di dusun dulu pintunya buka ke dalam atau keluar, Bu? Ibu siapa nih? Ibu. Pintunya beda. Kebetulan kalau rumah orang tua saya itu Pak ada dua jenis. Jadi satu rumah lama, satu rumah baru dibuat tahun 96. Nah kalau rumah yang lama itu pintunya keluar sama seperti Keluar. rumah nenek. Iya. Ya, tapi kalau yang emak ini ke dalam, kalau yang rumah yang baru yang ditunggu yang di sampingnya itu ya ke dalam, itu yang payah dibuka gitu nah Pak. Itu, Bu. Maka kunci sesungguhnya bukan di soal Ya kuncinya, benar Pak. Payah tapi dibuka. soal posisi membukanya kan gitu. Orang tua kita dulu sudah menunjukkan bahwa buka keluar dengan 2 daun pintu, tak? Jadi begitu ini dobrak pasti terbuka. Nah, ini kan berpikir juga begini ya, masa kami harus merubah lagi daun pintu, itu butuh biaya kan. Nah, yang terpenting Ibu, sambil menunggu kita punya sumber daya untuk merubah daun pintu itu, posisi pegangan pintunya dikuatkan, Bu, untuk menarik. Karena kalau buka ke dalam kan harus ditarik ya. Nah, itu harus dikuatkan gitu. Sehingga kalaupun misalnya agak terjepit, begitu kita tarik dia tidak lepas pegangan pintunya, handle pintunya. Jadi itu yang paling mudah dan mungkin untuk dilakukan jika belum berkenan atau dengan alasan lain untuk membuka pintu keluar. Gitu. Memang resikonya juga membuka pintu keluar ini kan ada yang menganggap bahwa seolah tidak sopan ya. Masa orang ketok assalamualaikum kita dorong gitu ya. Tapi saya pikir nggak apa-apalah tidak sopan, tapi ini bahagian juga dari edukasi kan begitu ya. Kedua, masih ada yang beranggapan bahwa kalau pintu keluar itu mudah untuk dicongkel oleh maling begitu kan. Dan itu mudah, kita cari engsel lama itu jauh lebih sulit untuk dicongkel oleh maling. Jadi Ibu sekali lagi bahwa satu, kalau Ibu berbicara soal bukan sulit membuka kuncinya Bu ya, kecuali memang kunci rumah kita itu sudah lama, jadi kuncinya kadang-kadang nyangkut atau enggak, ya itu harus segera diganti lah, dengan kualitas apapun nggak apa-apa. Tapi kuncinya adalah saat kita mau menarik daun pintu ke dalam supaya terbuka, itu susah karena terjepit daun pintu. Maka paling mudah dilakukan pertama adalah kuatkan pegangan pintunya supaya saat kita membuka itu dengan keras, tidak lepas atau tidak patah. Akan lebih bagus lagi kembali ke seperti rumah nenek ibu dulu itu, daun pintu 2 buka keluar. Jadi kalau jepit tinggal dorong aja pasti terbuka. Begitu Ibu ya. Terima kasih banyak Pak atas infonya Pak. Iya. Oh iya, Ibu tadi bicara bertiga di rumah. Gak apa-apa Ibu, yang penting Ibu mempersiapkan diri untuk antisipasi gempa malam hari Ibu, maka Ibu kalaupun ada rezeki bisa beli lampu emergency otomatis deh, kalau mati lampu terus kemudian hidup sendiri, atau Ibu bisa mendekatkan senter di dekat tempat tidur yang mudah diakses jika mau keluar. Gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh nggak usah geragap-geragap lagi lah. Itu mati gelap lampu kita cari langsung. Dan Ibu sampaikan juga ke anak Ibu mulai dilatih kalau malam hari ada gempa waktu keluar minta bawa bantal ya untuk melindungi kepalanya. Atau kalau punya selimut tebal juga selimut tebal boleh ditaruh di kepala. Nah, itu karena selimut tebal itu multifungsi ya. Selama evakuasi keluar bisa menutupi kepala. Kalau perempuan yang pakai hijab nanti di luar juga bisa otomatis untuk menutup rambut. Kalau misalnya itu juga anak kecil bisa menjadi selimut agar tidak kedinginan di luar. Begitu Bu ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas informasinya Bapak. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Pak Agus dan juga Bunda Alvis ya.
ya memang ternyata bukan salah pintunya ya. Kadang juga kita yang sudah panik kayak gitu kan, gimana bukanya kayak gitu. Jadi putar-putar ke kanan dan ke kiri akhirnya nggak terbuka kayak gitu ya Pak. Baik, selanjutnya masih ada yang mau bertanya. Ini dari Bunda Jihan. Silakan Bunda Jihan Talita Ulfa. Ayah Jihan, Bu. Ayah Jihan. Maaf Ya. Ayah. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, ini bertanya atau sifatnya curhat, nggak tahu juga kita. Jadi yang jelas begini Pak Agus, pengalaman pribadi saya terkait gempa ini yang saya rasakan itu 2 kali yang besar itu. Di tahun 2000 pasca saya tamat SMA, itu yang pertama. Kemudian 2007. Nah, di 2 gempa yang saya rasakan besar itu, entah betul entah tidak, yang jelas apapun itu kejadian, sedikit banyak atau kita tangkap atau kita tidak tangkap, kita pahami atau tidak, itu ada tanda-tanda Pak Agus. Nah, ini pertanyaan saya ini mungkin mewakili kawan-kawan yang lain mungkin atau semualah di lapisan masyarakat, baik di bawah, di manapun lokasi, entah di pasar, entah di mana, itu selalu mengatakan apa ya, tanda-tanda Pak Agus. Jadi misalnya di tahun 2000, kalau tidak salah saya waktu itu saya masih baru lulus SMA, sebelum gempa tahun 2000 itu ada tanda-tanda misalnya ada cacing tanah yang banyak keluar seperti itu, kemudian ada semut atau apa, ada perilaku hewan seperti itu. Mungkin bisa diinfokan Pak Agus, pengalaman Pak Agus juga terkait kebencanaan gempa ini bisa di-share ke kita semua, dan ini juga mungkin bisa kita sampaikan ke keluarga atau teman atau tetangga untuk ya itu tadi antisipasi kita ketika terjadi gempa misalnya. Bisa jadi misal apa, cuaca lebih panas atau perilaku hewan atau apalah seperti itu. Itu aja Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Agus ditanggapin pertanyaan dari Ayah Jihan. Baik Ayah Jihan, ini curhat kayak Mama Dede kita Pak. Jadi Ayah Jihan, jadi gini loh, saya nggak berani juga ya untuk menyampaikan tanda-tanda itu karena memang sependek pengetahuan saya nih Ayah Jihan, saya tidak menemukan literasi terkait dengan tanda-tanda yang bisa menunjukkan akan terjadi gempa bumi tektonik ya. Tapi kalau gempa yang vulkanik karena gunung memang ada tanda-tanda, misalnya gunung mau erupsi itu pasti binatang yang ada di gunung itu pasti akan turun, itu kelihatan gitu. Tapi kalau gempa tektonik seperti kita tahun 2000 dan 2007, saya sekali lagi saya tidak bisa mengiyakan tanda-tanda itu karena selalu tanda-tanda itu dibicarakan setelah gempa terjadi. Ya kan, jadi setelah gempa nih pasti kita akan bicara, oh pantas ya kemarin itu panas betul. Oh iya ya kemarin itu kok kenapa cacing keluar. Saya sendiri juga punya pengalaman begitu Pak. Gempa 2000 itu sebelum tidur kok suara kucing di sebelah rumah tuh beda. Nah ini saya tidak berani menyampaikan itu karena nanti kesannya apa ya, saya takut lah saya menghubung-hubungkan begitu ya. Kalaupun ada memang saya punya pengalaman pribadi lah ya. Memang dunia itu senyap gitu lah. Karena itu saya buktikan gempa 2007 itu kan begitu habis gempa besar banyak gempa susulan ya. Mau saya perhatikan betul itu kadang-kadang kalau udah sunyi betul dia bergerak begitu. Tapi sekali lagi ini saya tidak berani menyampaikan bahwa memang tanda-tanda gempa bumi itu misalnya seperti pengalaman saya pribadi lah. Tiba-tiba dunia sunyi, tiba-tiba misalnya kucing berperilaku aneh. Saya tidak berani menyampaikan itu Pak, karena memang secara keilmuan belum ada. Kedua juga saya coba ke beberapa tempat,
saya coba mencari kearifan lokal di masyarakat, memang saya belum menemukan orang-orang tua kita dulu juga yang punya pengalaman untuk membaca tanda-tanda akan datangnya gempa. Tapi kalau datangnya banjir bandang, kemudian badai, orang-orang tua kita punya ilmu. Saya kira itu Pak Jihan. Tapi kalau Pak Jihan kemudian juga bisa berbagi, saya kira menjadi hal yang menarik ya. Karena sekali lagi ini kan juga bagian kita untuk diskusi itu sama bertukar pengalaman, sehingga kita juga bisa sama-sama meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Begitu Bapak Jihan. Ya, terima kasih bagus. Yang jelas apa tanda-tanda atau ciri-ciri itu mungkin sulit untuk dijelaskan, untuk diungkapkan. Tapi setidaknya sedikit banyak ada korelasi terkait, kalau pendapat saya pribadi, ada tanda-tanda ya, salah satunya perilaku hewan atau segala macam itu yang punya insting memang melebihi kita manusia kan. Nah yang terupdate itu entah ada korelasinya atau tidak, terdampar dan matinya lumba-lumba sebanyak 50 di NTT itu. Nah ini penting sebetulnya edukasi untuk masyarakat yang sedikit-sedikit menghubungkan dengan isu ini, megatrust ini. Karena itu tadi yang saya bilang, di setiap lapisan yang kita datangi, baik itu di lokasi dimanapun itu selalu bicara itu. Nah, apalagi yang terupdate ini yang saya bilang yang 50 lumba-lumba mati terdampar di NTT itu sudah trending, itu dikaitkan dengan megatrust. Entah itu betul atau tidak, jelas kita tidak tahu itu kan. Gitu aja Pak Gus, makasih Bagus. Ya, terima kasih Jihan. Jadi nggak apa-apalah yang apa, kita kan juga tidak tahu salah benarnya ya. Kalaupun memang itu pengetahuan masyarakat di sana, itu kita menjadi masukan juga buat kita. Dan karena saya juga belum menemukan ya Pak ya, sekali lagi literasi terkait dengan tanda-tanda alam itu, maka saya lebih merekomendasikan mari bangun kesiapsiagaan di rumah kita. Tapi tidak boleh juga kita mengabaikan itu ya. Siapa tahu itu memang betul ya, kearifan lokal namanya kan, Pak ya. Sebetulnya itu betul yang Pak Gus bilang itu. Cuman di masyarakat itu diakui atau tidak, entah betul atau tidak, yang jelas mereka punya apa ya? Pegangan seperti itu, meyakini seperti itu yang itu harusnya diedukasi, dan kalaupun salah itu ya pelan-pelan dikikis seperti itu, sebab itu turun temurun itu dampaknya. Si A ini ayahnya ibunya, nanti turun ke anaknya si B, turun ke cucu cicit segala macam. Nah itu yang saya rasakan seperti itu, turunlah dengan saya. Nah anak saya di rumah juga bertanya, ada saya jawabnya itu tadi sesuai dengan pengalaman dan ya yang saya tahu lah saya kasih info kan. Kalau masalah mitigasi kita ketika ada gempa, kita malam kita mesti kemana itu ya sudah kami lakukan kalau untuk keluarga saya seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Kalau si kamar pertama keluarnya lewat sini, yang belakang lewat sini, ketika ini itu sudah ya mudah-mudahan sesuai dengan yang kita bincangkan tadi, megatrust ini tidak terjadi. Nah, ada juga yang mengatakan kan, BMKG itu yang mengatakan ketika gempa dengan magnitudo yang kecil itu bisa memperkecil lagi megatrust itu. Ya mudah-mudahan lah, dan lebih baiknya itu tidak terjadi kan. Itu aja Pak Gus, makasih Pak Gus. Oke, makasih Pak Jihan. Sama. Baik, terima kasih Ayah Jihan atas pertanyaannya ya. Terus masih ada satu lagi pertanyaan dari Bunda Erliza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya bukan mengajukan pertanyaan, mungkin saya berbagi sesuai pengalaman saya ketika terjadi gempa di Padang 2009. Kalau di Bengkulu mungkin saya yang merasakan mungkin yang kecil-kecil gempanya, bukan yang besar. Tetapi yang saya alami sendiri ketika tahun 2009 di Padang terjadi gempa, waktu sore saya di posisi di jalan, saya perhatikan memang keadaan sunyi, sepi, kemudian orang tergesa-gesa dan tidak ada orang lain yang mempedulikan dengan diri kita. Jadi kita sendiri yang mengalami pun
diam tanpa bisa berkata-kata apa-apa. Namun beberapa hari memang benar lampu mati, jaringan hilang. Namun perlu juga untuk mengingatkan di sini, maksud saya kita perlu juga menghafalkan atau anak hafal dengan nomor orang tua sendiri. Jadi ketika kita terpencar dengan anak atau terpisah dengan anak, beberapa hari mungkin nanti seandainya terjadi kejadian itu, anak tahu dia menghubungi kita seandainya kita terpisah. Karena saya dulu kebetulan itu jaringan hilang, ini hilang beberapa hari, setelah itu baru ada jaringan, dan alhamdulillah saya hafal nomor tetangga saya di kampung, sehingga saya bisa menginformasikan ke orang tua bahwa saya selamat ketika terjadi gempa itu. Jadi di sini saya berbagi supaya kita orang tua memberitahu nomor kita dan anak hafal, sehingga ketika ada kejadian anak terpisah, anak bisa berkomunikasi dengan kita. Mungkin itu saran dari saya untuk mengingatkan anak, dan saya ucap terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Eliza. Ya, ini ya, sekarang kita juga terjadi ini juga nggak tahu ya. Terus juga kadang udah bareng-barengan ternyata terpisah kayak gitu. Gimana ini tanggapannya Pak Agus soal pertanyaan bukan pertanyaan sih, kayak pengalaman dari Bunda Eliza. Ya, bukan menanggapi juga ya. Jadi, terima kasih Ibu Eliza. Ini berat Bu, masukan dari Ibu itu menghafal nomor telepon, berat sekali tuh Bu. Saya yakin kita ini menghafalkan 2 nomor telepon aja kalau sekarang susah. Karena apa? Kita mengandalkan phone begitu kan, disimpan. Tapi itu penting. Itu menjadi catatan penting bahwa kita harus menghafal minimal pasangan kita atau nomor anak kita. Bisa jadi saat kejadian HP kita tertinggal di dalam rumah atau di dalam mana, kemudian rusak. Nah, kalau kita nggak hafal nomornya, gimana kita pinjam? Mas Nanang, saya pinjam nomor telepon, pinjam teleponnya Mas, mau telepon istri saya. Gimana saya mau nggak hafal, saya bisa telepon? Saya kira ini catatan menarik untuk menghafal nomor itu. Nah, soal bagaimana kita bisa saling berkumpul, reunifikasi namanya ya, terkait saat terjadi bencana. Ini maaf ya, kita tidak minta ya, tapi ini bagian dari mitigasi. Selama ini kejadian gempa ini kan baik di Bengkulu maupun di Sumatera Barat itu rata-rata sore lah, sore malam begitu ya. Terakhir Pasaman itu sudah pagi ya, mendekati anak sekolah masuk Pasaman Barat. Nah, kalau terjadi pada saat jam sekolah, ini kan pasti kita dengan anak kita sedang terpisah. Kita di rumah atau kita sedang di kantor, kemudian anak sedang di sekolah. Nah, bagaimana kemudian pertemuan itu bisa dilakukan? Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian saya sampaikan di sini bahwa konsep dalam membangun kesiapsiagaan itu memang tidak hanya di lingkup pemerintah daerah. Tapi kita bicara juga bagaimana keluarga memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sekolah juga ada program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, nanti di tingkat kelurahan atau desa itu ada namanya Desa Tangguh Bencana. Sehingga tatkala terjadi bencana di waktu apapun, semuanya sudah memiliki SOP sehingga nanti akan ada titik reunifikasi yang disepakati. Misalnya jam sekolah terjadi bencana gempa bumi besar, maka Bapak Ibu yang bekerja atau di rumah tidak usah bingung karena sekolah sudah mempunyai titik berkumpul dan sekolah sudah punya SOP untuk melakukan upaya penyelamatan kepada anak. Jadi orang tua tidak mesti terburu-buru untuk segera menuju ke sekolah anaknya karena khawatir kondisi anak. Ya, karena apa? Kalau terburu-buru seperti kejadian 2007 di Bengkulu. Masih ingat mungkin Bapak Ibu ya, kalau 2007. Kalau 2000 itu kan gempa malam hari. Besar 2 kali gempanya, tapi nggak ada yang takut dengan tsunami kan? Ada yang takut tsunami waktu tahun 2000? Nggak ada, karena waktu itu kita nggak ngerti tsunami itu apa.
2004 terjadi tsunami di Aceh, luar biasa dahsyatnya. 2007 terjadi di Bengkulu, semua orang takut tsunami. Kemana-mana orang mau menuju titik berkumpul yang lebih tinggi. Wah, Semerawut, Bu Riza. Mungkin di Bengkulu juga seperti di Sumatera Barat 2009 lah ya. Oh, orang kemana-mana. Tsunami-nya nggak datang, rumah sakit banyak juga pasiennya. Karena banyak kecelakaan. Nah, itu juga jangan sampai terjadi begitu, bahwa nanti Bapak Ibu sedang di kantor di rumah, buru-buru mau ke Langit Biru. Memastikan anaknya. Yakin bahwa di Langit Biru sudah ada SOP, Satuan Pendidikan Aman. Sudah ada titik berkumpulnya yang aman gitu loh. Kemudian nanti ada langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk menghubungi Bapak Ibu. Tinggal pertanyaannya, selain menghafal nomor HP, pengalaman 2000 dan 2007 dalam waktu 2 hari HP belum bisa aktif karena jaringannya sedang drop. Waktu itu yang bisa aktif di Bengkulu paling cepat itu, maaf saya menyebutkan salah satu provider ya, itu pun sangat terbatas. Nah, jadi saya kira kita sedang membangun ya. Ini luar biasa menurut saya, bahwa kemarin sekolah Langit Biru sudah berupaya mewujudkan satuan pendidikan bencana. Pada hari ini bagaimana Langit Biru juga menghubungkan dengan orang tua. Nah, ini keren saya kira. Keren. Nanti kalau sudah begini, akan banyak lagi Mas Nanang. Kita akan bicara soal rumah ibadah yang tangguh. Bagaimana sedang Jumatan tiba-tiba datang gempa bumi itu kan. Bagaimana ibu-ibu sedang pengajian di majelis taklim, atau kemudian mungkin di gereja di hari Minggu. Semuanya harus menyiapkan itu sehingga tidak terjadi kepanikan tatkala terjadi bencana. Insya Allah kalau tidak panik, ya risikonya bisa kita minimalisir. Karena salah satu penyebab risikonya itu muncul yaitu kepanikan itu. 2007 Bengkulu sibuk takut tsunami, tumburan. Kita lari keluar gedung karena panik. Jangan berlari, kita tetap lari, nggak tahunya di depan tangannya curam, airnya jatuh. Saya kira begitu Ibu Moderator. Makasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi ya ini jika terjadi gempa ya ketika anak juga lagi sekolah kayak gitu, posisinya ayah dan bunda ya jangan khawatir kayak gitu kan. Kami di sekolah juga sudah menerapkan kayak SOP semisal terjadinya gempa kayak gitu. Dan sebenarnya bukan ketika anak juga lagi di mana kayak gitu. Dan kalau ketika gempa itu juga sinyal ngadat gitu pastinya kayak gitu. Baik, itu tadi karena keterbatasan waktu dan kami hanya membuka 3 pertanyaan. Jadi sudah siapa? Ada satu lagi. Oh baik, ada satu lagi Bunda Herlina. Saya persilakan untuk Bunda. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ayah kembar ini. Izin bertanya nih. Nah, itu kita berbagi pengalaman juga sekalian sharing. Pengalaman gempa tahun 2000 itu. Kami kebetulan rumah itu yang kami tinggalin itu agak panjang gitu. Antara kamar dan pintu keluar itu. Jadi mungkin benar kata Pak Agus tadi, kita harus butuh penerangan. Penerangan di samping kita tidur yang jelas. Waktu saya kejadian tahun 2000 itu saya spontan berlari itu, saya sudah pastikan itu bahwa memang kita keluar masuk itu sudah hafal kan pintu keluar. Itu saya sudah benar lurus. Tapi kenyataannya saya berbelok sendiri. Jadi menabraklah saya dinding rumah. Karena saya sudah yakin saya larinya lurus ke pintu. Tapi rupanya karena keadaan gelap gulita, terus hujan kan, terang gelap, itu saya menabrak dinding. Tapi alhamdulillah pintunya mudah terbuka. Nah,
yang ingin saya tanyakan, kalau terjadi gempa besar, itu kemungkinan Pak Agus, tsunami itu kemungkinan datang skala Richter berapa gitu kalau memang akan terjadi tsunami. Terus untuk tsunami yang sekarang lagi menjadi viral isu viral itu Pak Agus, itu ketinggiannya berapa meter dari permukaan laut ketinggiannya. Terus untuk zona yang ada di situ, zona yang mengalami tsunami itu kan ada zona merah kan, zona kuning. Nah itu ketinggiannya berapa kira-kira Pak Agus? Untuk kita di dekat pantai, Langit Biru dan Sekolah Langit Biru kan, mungkin agak dekat gitu kan. Itu kira-kira, mohon izin, maaf bertanya, itu sampai ke Langit Biru nggak kira-kira? Air yang dikabarkan akan naik itu. Terima kasih, itu aja. Atau berapa ketinggian yang bisa diperkirakan, terus jarak tempuh air yang akan mengalir setelah kejadian, itu aja Pak. Walaupun kita tidak bisa menentukan, hanya Allah yang bisa menentukan pasti ya. Cuman kita manusia hanya bisa memperkirakan. Nah itu kami kan orang awam untuk masalah bencana alam, masalah tsunami. Nah, jadi kami perlu waspada gitu. Terima kasih Pak Agus, itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ayah. Monggo di Pak Agus. Ya, terima kasih Ayah Kembar. Luar biasa nih Kembar ini ya. Jadi begini Pak, dari dokumen kajian risiko bencana Kota Bengkulu, kemudian kemarin saya juga coba diskusi dengan BMKG kegempaan, itu kalau megatrust itu memang ada potensi tsunami Pak. Potensi tsunami Pak ya, jadi bukan pasti tsunami. Ketinggian jika tsunami itu terjadi, maka itu di Kota Bengkulu kisaran maksimal 12 meter ketinggian. Di Kota Bengkulu maksimal ya. Tapi akan kecenderungannya akan lebih di bawah itu. Kenapa? Karena memang jaraknya agak jauh. Nah, tsunami ini kan berbalik. Kalau tsunami ini kalau semakin jauh, bukannya ngecil, airnya malah besar ya. Karena airnya dulu semakin banyak. Jadi kisaran antara maksimal 12. Kalau gempa yang berpotensi tsunami itu dihitung skala kebesarannya, itu biasanya di angka 7 yang bisa menyebabkan tsunami, tapi kemudian dipengaruhi juga dengan kedalaman titik gempanya, Pak. Gitu ya. Jadi gempanya besar tapi posisinya dalam, itu kemungkinan kecil juga tsunami kan. Tapi gempanya misalnya 7 tapi dangkal, itu juga berpotensi tsunami. Jadi secara keilmuannya begitu. Megatrust yang menjadi perhatian buat kita itu adalah megatrust yang di Pagai, yang di Mentawai Pak ya. Itu yang prediksinya akan sampai ke Bengkulu, terutama Muko-Muko tuh pasti tuh, karena paling dekat kan Muko-Muko tuh kalau terdapat tsunami tuh. Kemudian sampai ke Kaur, dan di Kaur sudah diprediksikan kecil. Nah, apakah Langit Biru kemudian jika itu terjadi akan terdampak? Saya sebenarnya sudah meminta ke teman-teman di Langit Biru untuk memastikan berapa ketinggiannya. Langit Biru ini berapa ketinggian dari permukaan laut. Kemudian jarak dari laut itu. Ini untuk memastikan Pak ya, sebenarnya kan bisa kita menggunakan GPS atau apa untuk memastikan soal ketinggian, dan kalaupun mau gratisan kita bisa menggunakan Google Earth ya untuk mengukur jarak ke laut. Tapi kalau kemarin saya coba reka-reka itu dengan beberapa teman-teman, kalau memang 12 meter masihlah terdampak. Tapi kalau di bawah 10 insya Allah aman. Insya Allah ya. Tapi sekali lagi saya minta ke sekolah untuk coba kembali mengukur.
Nah, kemudian Pak itu bisa dikombinasikan kalau Bapak bisa membuka namanya Inaris, Pak. Jadi di Google kita bisa buka Inaris, di situ kita bisa melihat ancaman gempa bumi, kemudian nanti akan tulis Bengkulu, akan muncul petanya, Pak, yang merah, kuning, hijau itu. Daerah pantai pasti akan merah terhadap ancaman tsunami gitu, karena risikonya paling tinggi. Merah, kuning, hijau itu bukan mengukur ketinggian, Pak, tapi mengukur tingkat dampaknya tinggi, sedang atau rendah. Tapi sekali lagi Bapak itu juga mesti kita perkuat lagi, karena kalau Inaris itu kan global ya, se-Indonesia, maka kita harus menspesifikkan itu secara sendiri-sendiri. Saya mengukur, Pak, ketinggian rumah saya itu di angka 7 meter di atas permukaan laut. Saya ukur rumah saya itu. Kurang lebih ya, kurang lebih. Kemudian kalau jarak dari laut jauh, tetapi rumah saya itu dekat dengan sungai, Pak. Sungai Bengkulu ini. Maka tetap tadi saya gambarkan peta rumah saya itu, saya harus naik ke atas, itu ada ancaman tsunami. Mudah-mudahan nanti Mas Nanang bisa memastikan berapa ketinggian, berapa jarak, kemudian nanti coba saya minta dokumennya BMKG terkait dengan permodelan, Pak. Jadi BMKG juga sudah membuat permodelan jika tsunami itu terjadi. Jadi daerah-daerah mana yang kemudian secara permodelan itu terdampak, begitulah, Pak. Mudah-mudahan nanti kalau dapat filenya bisa dibagi-bagi, saya kira lebih menarik. Karena sesungguhnya dokumen-dokumen itu banyak, Pak. Tetapi maaf ya, saya juga sebenarnya tidak niat apa-apa. Kita sulit untuk mengaksesnya, Pak. BBD punya peta risiko bencana, tapi kita mencarinya susah, begitu ya. Padahal itu penting. Itu adalah hak publik yang bisa kita jadikan dasar kita, sejauh mana sih ancaman bencana yang ada di tempat tinggal kita ini. Pak. Itu ya Pak Kembar ya. Oh ya, soal lampu. Nah, lampu itu penting. Kalau misalnya mau mahal sedikit tapi bisa berguna lama, pakai beli tenaga surya yang kecil saja, itu bisa lama. Jadi lampu panjaran malam hari itu semua pakai tenaga surya, jadi nggak putus. Kemudian seperti ini pertanyaan terakhir ya Mbak Moderator ya. Sebelum selesai kegiatan ini saya ingin menyampaikan saja, karena kita kayaknya fokusnya ke gempa ya. Gempa itu tidak ada sistem peringatan dini. Kalau boleh saya punya pendapat, nanti boleh juga yang lain berpendapat. Salah satu alat untuk membangunkan kita dari gempa, gitu kan? Itu taruh saja kaleng di atas lemari di bagian pinggir kan, kaleng bekas minuman apa gitu kan, isi dengan kelereng atau batu. Nanti kalau lemarinya goncang kan jatuh tuh. Kalau jatuh kan pasti suaranya kencang. Kalau tidak terbangun juga tidak kan. Tapi itu menurut saya itu bisa jadi tanda-tanda bahwa terjadi gempa bumi. Murah, meriah gitu kan, dan tidak berpengaruh dengan lampu mati atau tidak itu, karena tidak menggunakan listrik. Ya. Jadi boleh taruh kaleng di atas lemari, dan kali kecil-kecil saja, batunya batu kerikil ya Bapak ya, jangan batu gunung di atas lemari gitu. Ketawa ini. Gitu Pak Kemar, terima kasih semuanya. Izin Pak, boleh satu lagi sedikit lagi Pak? Ya. Sedikit lagi Pak Agus tuh, boleh Pak Agus. Ya, Pak Agus, mohon maaf Pak Agus. Kami kan orang awam Pak Agus. Untuk gempa itu kan Pak, kejadiannya mungkin hanya beberapa detik. Terus kalau kita ingin mengetahuinya itu akan potensi tsunami atau tidak, itu gimana Pak? Terus satu lagi Pak, kalau memang terjadi tsunami Pak, antara jeda waktu kejadian gempa sama akan datangnya tsunami itu Pak, itu berapa menit Pak? Kalau yang di Aceh, menurut orang-orang yang mengalaminya itu 30 menit Pak. Apakah benar itu Pak? Bisa sampai selama itu atau secepat itu? Terima kasih Pak, itu aja, mohon maaf Pak. Ya, terima kasih Pak Kemar. Jadi gempa yang berpotensi tsunami itu biasanya memang gempanya skala besar Pak. Jika 2007, 2000 itu berpotensi tsunami waktu itu Pak. Yang ukuran-ukuran begitulah ya, yang berpotensi tsunami. Soal
kapan berapa menit datangnya tsunami. Dulu saya dapat teorinya dulu kan 15 menit begitu kan datang tsunami. Tapi kemudian itu terbantahkan dengan tsunami Palu, Pak. Aceh dulu iya 15 menit. Tapi tsunami Palu itu hanya 2 menit, Pak, dari kejadian gempa. Nah, dari pengalaman itu, Pak, mulai sekarang teman-teman ini kalau merespon pertanyaan yang seperti Bapak tanyakan itu, kira-kira kalau terjadi gempa besar, apakah kami masih meyakini 15 menit tsunami baru datang atau gimana? Maka sebaiknya begitu gempa terasa besar, Bapak, segeralah menuju titik kumpul yang lebih tinggi untuk amannya. Nah, kalau memastikan 15 menit segala macam itu, Palu membuktikan 2 menit, 3 menit, Pak, sampai, Pak. Karena gempa besar itu BMKG butuh waktu untuk memastikan kejadiannya di mana. Ya kalau memang kejadiannya di Mentawai mungkin masih beberapa menit sampai ke Bengkulu kan gitu kalau terjadi tsunami. Tapi kalau tiba-tiba patahan lain, patahan Enggano misalnya ada dekat dengan kita, maka tidak akan selama itu kan. Memang BMKG sudah punya sistem peringatan dini, itu sudah luar biasa, tetapi menurut saya secara pribadi, jika terjadi gempa bumi yang besar, kita berada di daerah pesisir atau daerahnya rendah seperti rumah saya yang dekat dengan air, maka setelah keluar dari rumah, memastikan semua anggota keluarga sudah aman, mari segera menuju titik yang lebih tinggi. Begitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ayah kembar ya, ayah kembar dan Pak Agus ya. Memang untuk ini ya teman ayah dan bunda ya lebih banyak berbagi pengalamannya kayak gitu kan di Zoom ini ya. Maaf ayah bunda karena waktu sudah hampir jam 11 dan kalau mau membahas tentang gempa, tentang bencana memang terlalu panjang kayak gitu ya ayah bunda. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agus kayak gitu mengenai tentang bencana dan gempa kayak gitu. Terus langsung Ibu dia ini sih untuk oh ya lebih penting lagi ini kalau misal jika terjadi kita kan nggak tahu ya gempa kapan akan terjadi itu bisa ada usulan dari Pak Agus tadi kayak kita meletakkan kelereng di atas lemari kayak gitu atau kaleng kayak gitu di atas lemari jika kan kalau terjadi malam terus kita nggak kebangun kayak gitu kan kalau misal nggak kebangun juga ya berarti udah kenyaan kayaknya tidurnya itu baik itu saja penyampaian dari Pak Agus terus baik baik sebelumnya Pak Agus saya mengucapkan terima kasih ke Pak Agus dan ayah bunda ya yang sudah hadir dalam kegiatan ini dan Pak Agus sudah mengisi materi tentang gempa ini kayak gitu tentang bencana. Saya akhiri, saya kembalikan ke Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dia dan juga terima kasih kepada Bapak Agus Widianto yang telah mengisi materi hari ini tentang bencana ya Ayah Bunda.
akan masuki acara doa kepada Bapak Janes, dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih. Baik, Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk bertanya kegiatan dan acara yang kita lakukan pada hari ini, Ayah dan Bunda, kita tutup dengan doa. Sebelumnya, mari kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa, mengucapkan rasa syukur, kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengucapkan semoga ada keberkahannya dalam kegiatan kita kali ini. Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini kami telah melaksanakan kelas orang tua dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua acara yang sudah kami lakukan pada hari ini. Ya Allah, tuntunlah kami agar mendapatkan pengetahuan yang sudah diberikan oleh materi pada hari ini dan bisa untuk kami menindaklanjuti dan mengembangkan atau memvariasi dan dapat kami aplikasikan secara nyata dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pahlawan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kami selalu kesehatan. Allahumma salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saqaratil maut, wa najata minan nari wal afwa inal hisab. Ya Allah, berikanlah kami keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayyun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, lindungilah kami dari godaan-godaan setan yang terkutuk, ya Allah. Ya Allah, berkahilah acara kami pada hari ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Janes. Untuk selanjutnya yaitu penutup, itu saja acara yang telah kami laksanakan. Oh ya, untuk ayah bunda, kami izinkan untuk mengisi absensi yang ada di obrolan ya bunda. Baiklah, untuk menutup acara pada hari ini kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata, jika ada kesalahan sikap maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati ayah dan bunda sekalian.
Terima kasih atas segala perhatian. Semoga dari acara ini kita semua mendapatkan hal-hal yang positif. Amin. Baiklah, saya akhiri dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda. Maaf mengganggu waktunya. Selanjutnya kita akan mendokumentasi. Boleh ya Bunda liatin kameranya? Dibuka dulu kameranya. Oke, bentar ya Bunda. Sedikit lagi. Mak, mama jajan ayun. Oke, terima kasih ya Bunda atas partisipasinya. Jangan lupa untuk mengisi absensi di link di pesan di pesan Zoom. Terima kasih ya Bunda atas partisipasi untuk ikut kelasnya orang tua hari ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buat dia. Ini bentar nih pakai baju. Malu. Tìm lên. Ya, milih ganti. Ganti muka ada yang asli. Nggak ada Bu dia, udah nggak ada Ibu dia. Bu dia udah pulang. Aduh, ada aja yang pakai celananya sendiri. Aduh. Ini kan udah jadi lewat ya. Aku mau foto selfie dulu mukaku. Gawa-gawa. Aku mau foto selfie dulu. Wow. Bu dia.